benar. Sahabat-sahabat ini tipe manusia yang sami'na wa ata'na, dengar dan taat, dengar dan ikut arahan. Maka ditutup kedainya, datang ke masjid, belajar cara dagang yang benar. Setelah faham, baru dibuka lagi kedainya. Subhanallah, apa yang terjadi? Dengan asbab dia berdagang pakai cara yang benar, ikut arahan Nabi SAW, sesuai dengan syariat Islam, berapa banyak orang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara melihat perdagangan mereka. Dagangnya pun menggetarkan, dagangnya pun mengesankan, dagangnya pun menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kenapa? Karena dia lakukan perdagangan itu pakai cara yang benar. Begitu juga tidurnya, begitu juga makannya, begitu juga safarnya, perjalanannya. Semua ketika dilakukan dengan cara yang benar, maka itu akan mengesankan dengan kesan yang sangat hebat. Maka kita tidak boleh diam diri dalam keadaan bodoh. Anak kita tidak boleh diam diri dalam keadaan bodoh. Istri kita tidak boleh diam diri dalam keadaan bodoh. Semuanya harus paham, semuanya harus ngerti. Karena inilah maksud Allah hadirkan kita ke dunia. Belajar yang benar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dari buayan sampai liang lahat. Artinya tidak ada kata terlambat. Oh, saya sudah tua Ustadz, saya sekarang sibuk sekali Ustadz, tidak mungkin saya sempat. Tidak boleh. Alasan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kamu harus menyempatkan diri untuk belajar sampai kamu mengerti apa yang kamu lakukan sesuai dengan cara yang benar. Karena kalau tidak, bagaimana bernilai ibadah kehidupan kita? Kalau kita nggak ngerti, bagaimana kehidupan kita bernilai ibadah? Ada orang sholat, sholatnya dalam keadaan tidak paham, sholatnya dalam keadaan tidak ngerti. Maka sholat itu akan dilempar oleh Allah seperti seseorang melempar kain yang buruk. Sholatnya yang dia lakukan dalam keadaan tidak paham itu justru menyebabkan dia dikatakan seperti pencuri. Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku salatahu. Wa kaifa yasriku salatahu ya Rasulullah la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Seburuk-buruk pencuri seseorang yang mencuri ketika sholat. Bagaimana dia mencuri ketika sholat ya Rasulullah? Tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya dalam sholat. Coba bayangkan, dia sudah sholat, tapi karena dia bodoh, dia tidak faham cara sholat yang benar, maka sholat yang dia lakukan dilempar seperti orang melempar kain buruk ke wajahnya. Dikatakan pencuri, bahkan seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri ketika sholat. Sebabnya apa? Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Loh, kenapa dikatakan celaka? Dia kan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka dikatakan celaka karena mereka lalai di dalam sholat. Apanya yang dia lalaikan? Lalai waktunya dan lalai caranya, kata ulama. Lalai waktunya karena dia suka menunda-nunda, lalai caranya karena dia bodoh, tidak paham cara sholat yang benar. Nah, ini yang menyebabkan manusia jadi bermasalah. Dia sudah kerjakan ibadah tapi tidak bernilai di sisi Allah. Karena apa? Karena dia kerjakan dengan kebodohan. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu tanpa henti-hentinya. Belajar yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah belajar, bagaimana? Jangan sombong.
Ilmu yang kamu pelajari bukan untuk disombongkan. Ilmu yang kita miliki untuk diamalkan dengan yakin. Setelah kita belajar, kita dapat ilmu, kita tahu maklumat, kita amalkan dengan yakin. Contohnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan yang halal dengan cara sunnah, kemudian setelah makan dia baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang makan makanan halal dengan cara sunnah, setelah makan dia baca doa tadi, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dia dapat kelezatan makanan yang dia makan, dan dia dapat ampunan. Kenapa? Karena makannya pakai cara yang benar, makannya pakai ilmu. Ketika mendengar sabda Nabi SAW mengenai jaminan seseorang dengan pahala jika dia lakukan amalan tersebut berdasarkan ilmu dan cara yang benar, maka dia harus yakin atas perkara tersebut, tidak boleh lagu. Yakin atas janji Allah. Apa janji Allah di dalam sholat, apa janji Allah dalam puasa, apa janji Allah dalam sedekah, apa janji Allah di dalam sunnah, apa janji Allah di dalam zakat, apa janji Allah di dalam haji, apa janji Allah di dalam umrah. Semuanya ada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita amalkan perintah-perintah Allah tersebut dengan yakin. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, tidak ada. Jadi ketika kita lakukan ibadah, jangan ragu. Hari ini kenapa banyak orang malas beribadah? Karena dia ragu dengan ibadah itu. Hari ini kenapa banyak orang meninggalkan ibadah? Karena dia ragu, dia tidak percaya. Kenapa orang malas sholat? Karena dianggapnya sholat tidak menghasilkan apa-apa. Padahal coba kita lihat ayat Al-Quran yang berbicara mengenai sholat. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu mengerjakan sholat dan sabarlah kamu memegang sholat. Aku tidak meminta rizki kepada kamu, aku yang datangkan rizki untukmu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Setelah Allah cerita sholat, Allah singgung rizki manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Setelah bicara salat, Allah cerita rezeki dalam ayat yang berbeda. Jadi hubungan salat dengan rezeki seorang hamba sangat erat sekali. Kita lakukan salat dengan yakin, lakukan ibadah dengan yakin, lakukan perintah Allah dengan yakin, jalankan sunnah Nabi dengan yakin, maka hati kita akan mantap untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita belajar yang benar, yang kedua amalkan. Amalkan yang kita tahu itu, diamalkan. Sedikit diamalkan, sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Amila bima alima warathahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan wariskan kepada dia apa-apa yang belum dia tahu. Tahu satu, amalkan. Tahu dua, amalkan. Tahu tiga, amalkan. Amalkan. Amalkan dengan yakin. Amalkan dengan hati yang mantap. Amalkan dengan tahu nilai-nilai yang akan Allah berikan kepada kita, supaya semangat, supaya tidak malas,
supaya penuh harap kepada Allah. Ada seorang sahabat, ketika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta kepada Allah. Setelah dia minta kepada Allah, dia tanya kepada pekerjanya, pembantunya, pelayannya, apakah sudah datang tanda-tanda datangnya pertolongan Allah? Apakah kau sudah melihat tanda-tanda datangnya pertolongan Allah? Maka pembantunya pun melihat suasana dan keadaan. Dia katakan, belum ada Tuhan. Maka orang itu mengatakan, oh berarti saya kurang sempurna minta kepada Allah. Karena Allah sudah janjikan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini janji Allah, pasti Allah beri. Kalau belum datang tanda-tanda datangnya pertolongan Allah, berarti cara saya minta yang salah. Dia perbaiki lagi wudunya, perbaiki lagi khusyuknya, perbaiki lagi tertibnya, kemudian dia lakukan lagi sholat, minta kepada Allah. Dia berdoa. Setelah itu dia tanya lagi kepada pekerjanya, apakah kamu sudah melihat tanda-tanda datangnya pertolongan Allah? Dilihat lagi, oh kok belum ada. Yang ketiga kalinya dia perbaiki sholatnya, mintanya, tertibnya, caranya, doanya, hatinya. Maka mulai nampak bagaimana tanda-tanda datangnya pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah kamu tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kita kerjakan ibadah itu, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan yakin. Kemudian yang ketiga, supaya amal kita ini tidak bocor, tidak berhenti hanya di sini saja, tapi bersambung sampai ke akhirat nanti. Bagaimana caranya? Amal yang kita lakukan itu kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita ajak saudara kita yang lain untuk melakukan amal ibadah. Kita dakwahkan. Inilah maksud daripada firman Allah, wal asri, demi masa. Wal asri, demi masa. Allah sumpah mengenai waktu, ingatkan kita, hei manusia, usia kamu sangat terbatas, umur kamu sangat pendek, kesempatan kamu cuma sebentar. Innal insana lafi husrin. Semua orang itu rugi, kaya, miskin, Arab, ajam, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat, semua rugi. Siapa yang nggak rugi? Illal ladzina amanu. Yang nggak rugi adalah orang yang beriman. Sudah ada iman, masih rugi. Kenapa? Harus buktikan iman itu. Bukan hanya omong, saya beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Bukan. Likulli haqqin haqiqah, wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak itu ada buktinya. Kau katakan dirimu beriman, apa buktinya? Maka dilanjutkan ayat itu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Buktikan iman itu dengan amal saleh, baru nggak rugi. Sudah ada iman, sudah ada amal saleh, masih rugi, masih rugi. Maka ayatnya dilanjutkan, wa tawassaw bil haq. Dia harus saling berwasiat yang hak, sampaikan yang hak, tular menularkan yang hak, ajak mengajak yang hak. Supaya apa? Supaya amal kamu tidak mati. Kalau manusia itu hanya cukup dengan amalan dia sendiri di dunia ini, dianya mati, dikhawatirkan amalan itu juga ikut mati. Tapi ketika dia sampaikan, dia tularkan, dia ajak orang lain untuk mengamalkan kebaikan, dia mati, amalnya terus berjalan. Dia mati, amalnya terus mengalir. Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi
illa al-murabitu fi sabilillah fa innahu yunamma 'amaluhu ila yaumil qiyamah. Buku catatan seorang dai tidak boleh ditutup sampai datangnya hari kiamat nanti. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Kenapa? Karena dia mengajak pada kebaikan. Jadi yang namanya ibadah itu kita belajar yang benar, kita amalkan dengan yakin dan kita sampaikan. Memang ini nggak gampang, tantangannya berat. Maka di penghujung ayat Al-Asr tadi ditutup wa tawasau bis sabr. Kamu harus sabar, harus tahan, harus ikhlas, harus tabah. Ketika datang ujian-ujian kepada kamu, jangan mundur, jangan berhenti, jangan putus asa. Katanya mau surga. Surga itu kan indah sekali, kekal abadi, selama-lamanya. Istana yang terbuat dari berlian, permata, sangat mahal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apa yang kau minta, apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang kau inginkan, semuanya ada. Disitulah tempat manusia memuaskan nafsunya sepuas-puasnya. Itu yang kita inginkan, ridha Allah di dalam surga. Maka harus tahan, harus ikhlas. Ketika ada benturan, sabar. Ini baru manusia yang tidak rugi. Ini baru manusia yang selamat dari kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Imannya harus kuat, buktikan dengan amal, sampaikan kebaikan. Ketika ada ujian, sabar. Baru dia terentas daripada kerugian. Inilah maksud Allah hadirkan kita ke dunia, supaya kita ini bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Hei manusia, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk ibadah kepada aku, maka jangan kau main-main ketika ibadah. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab. Dan aku telah sempurnakan rizki yang akan sampai ke perut kamu, rizki yang akan masuk ke mulut kamu. Fala tad'ab, jangan kau habiskan waktumu hanya untuk mengejar rizki yang sudah aku tetapkan, dan kau tinggalkan ibadah kepada aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Hei hambaku, kata Allah, kalau kau berhasil mendapatkan aku, maka kau akan berhasil mendapatkan segala kebaikan. Fa in faqadtani, tapi kalau kau kehilangan aku, kata Allah, maka kau kehilangan segala kebaikan. Masya Allah. Orang yang kehilangan Allah hakikatnya kehilangan segala-galanya. Orang yang mendapatkan Allah hakikatnya dia mendapatkan segala-galanya. Inilah maksud Allah menghadirkan kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Maka untuk menyampaikan pesan yang besar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim Nabi dan Rasul. Nabi, Rasul bergantian. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim secara bergantian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Memahamkan perkara besar ini, menyampaikan pesan penting ini. Jangan sampai manusia gagal faham, jangan sampai manusia nggak ngerti. Dikirim Nabi, meninggal nabinya, ganti Nabi yang baru, meninggal nabinya, kirim lagi Nabi yang baru, meninggal nabinya, kirim lagi Nabi yang baru, terus berterusan sampai datangnya Nabi terakhir, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini tidak boleh tidak sampai kepada manusia, harus sampai. Maka Allah rela melihat kekasihnya ini mengalami penderitaan yang besar. Ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang diusir dari kampung halamannya, ada Nabi yang dihina, ada Nabi yang ditelan ikan, ada Nabi yang digergaji,
ada nabi yang sakit keras, ada nabi yang ini, ada nabi yang itu, macam-macam. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mendapatkan penderitaan yang luar biasa di dalam dakwah. Apa kata Nabi? Wallahi laqad uditu fillah ma lam yud'ahad. Demi Allah, aku Muhammad telah mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga tidak akan ada seorang nabi yang mendapatkan penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku alami. Itu Nabi Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Apa Allah nggak tahu ketika Nabi dihina? Allah tahu. Apakah Allah tidak dengar ketika mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW? Allah dengar. Kenapa Allah biarkan? Karena pentingnya pesan ini. Karena pentingnya pesan ini harus sampai kepada manusia, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala rela melihat nabinya bersusah payah. Anak beliau Fatimah radhiyallahu anha suatu hari menangis melihat keadaan ayahnya. Fatimah menangis gak tega melihat keadaan ayahnya yang sedemikian rupa. Apa kata Fatimah? Laqad syahab launuka wahlau laqad thiyabuka. Wahai ayahku, telah kusam wajahmu dan telah kusut rambutmu. Setiap hari kau lakukan perkara ini sedemikian rupa, wahai ayahku. Anaknya gak tega karena penderitaan Nabi saat itu luar biasa. Dibilang orang gila, penyihir, penyair, kotoran-kotoran, daleman-daleman unta itu disiramkan kepada Nabi SAW. Sampai anaknya menangis melihat keadaan ayahnya seperti itu. Ketika anaknya menangis, apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah, la tabki. Wahai Fatimah, kau tidak usah menangis. Jangan kau menangis, wahai anakku Fatimah. Inna Allah Ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin azim. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ayahmu untuk membawa sesuatu yang besar, wahai Fatimah. Aku diutus oleh Allah ke dunia ini bukan perkara main-main, wahai Fatimah. Aku diutus oleh Allah untuk membawa perkara besar yang harus sampai kepada manusia. Maka aku tidak boleh santai-santai, aku tidak boleh berleha-leha, aku tidak boleh tenang-tenang. Aku harus sampaikan pesan amanah penting dari Allah ini supaya manusia ini tidak gagal faham. Kenapa Nabi SAW bersemangat sekali ketika menyampaikan agama? Karena Nabi lihat apa yang kita tidak lihat, Nabi tahu apa yang kita tidak tahu, Nabi dengar apa yang kita tidak dengar. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wal tadhaku qalilan." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, wahai umatku, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu kata Nabi SAW. Maka ketika Nabi itu berdakwah menyampaikan agama, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang ikut, ada yang ingkar. Manusia terbagi dua. Yang mau ikut arahan Nabi itulah orang yang menginginkan surga. Yang ingkar kepada Nabi itulah orang yang menolak surga. Maka Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang itu hakikatnya pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan, yang nggak mau. Sahabat heran, kok ada orang gila ini nggak mau masuk surga? Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, itulah orang yang ingin masuk surga, dan siapa yang ingkar kepada aku, itulah hakikatnya orang yang menolak surga. Inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca, yang kita minta setiap hari kepada Allah. Ketika sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjukilah aku jalan yang benar. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jalan di depan kita, mana yang kita pilih? Jalannya Nabi atau jalannya setan? Jalannya orang yang dapat hidayah, yang dikasih nikmat oleh Allah, atau jalannya orang yang dimurkai dan tersesat? Mana yang kita pilih? Kalau kita pilih jalannya para nabi, kita selamat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Kalau kita pilih jalannya setan, kita akan menyesal selama-lamanya. Penyesalan di akhirat tidak berguna apapun. Maka ketika manusia itu mau lari dari kematian, waja'at sakratil maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika manusia itu dijerat dengan yang namanya sakaratil maut, dia ingin lari darinya, tapi dia tidak bisa lari kemana-mana. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika manusia didatangi dengan kematian, kematian itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kalau datang sakaratil maut harus mati. Maka saat itu datang penyesalan pertama. Apa kata manusia saat itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau ditunda kematian ini sebentar saja, aku akan sedekahkan hartaku ya Allah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Allah, penyesalan sudah tidak berguna sama sekali. Penyesalan kedua, ketika sudah mati. Yang tadi hampir mati, dia nggak mau mati, tapi mati juga. Yang kedua, sudah mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ya Allah, ketika kematian sudah datang pada manusia, maka manusia mengatakan, hidupkan aku kembali ya Allah. Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku lagi ya Allah. La'alli a'mala salihan fima taraktu, supaya aku bisa mengamalkan amalan soleh yang terlepas dalam hidupku dulu ya Allah. Itu juga sia-sia. Walaupun manusia menangis darah, menangis nanah, copot matanya, keluar dari tengkoraknya, menyesal, minta kembali ke dunia, itu percuma dia ucap. Al-ayal al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini tempat beramal, belum ada hisab. Nanti di akhirat hisab dan tidak ada kesempatan beramal. Penyesalan sudah tidak berguna lagi. Penyesalan ketiga, nanti akhirat. Sampai di akhirat manusia ditunjukkan, ini pahalanya salat, ini pahalanya zikir, ini pahalanya duduk di dalam majelis taklim, ini pahalanya mendengarkan firman-firman Allah, ini pahalanya sedekah, nampak di depan matanya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, begitu besar. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat yang ringan sekali diucapkan, berat di dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat saja, berat di timbangan, dicintai Allah, mudah diucapkan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Saat itu semua nampak satu persatu. Maka pada saat itu manusia mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah, sekarang aku baru melihat, wa sami'na, dan aku baru mendengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan aku ke dunia ya Allah, sekarang aku baru yakin, sekarang aku baru sadar, sekarang aku baru faham ya Allah. Ketika manusia melihat
bagaimana benarnya janji-janji Allah dan Rasulnya atas setiap amalan yang dia lakukan di dunia, baru manusia menyesal yang kesekian kalinya, minta dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Maka hari akhirat dikatakan yaumut taghabun, hari penyesalan, karena semua orang saat itu menyesal. Yang banyak amal menyesal, apalagi yang kurang amal. Kenapa dia sudah banyak amal kok masih menyesal? Karena dia terkejut. Ternyata satu huruf Al-Quran yang dia baca di dunia begitu besar nilainya di akhirat. Satu rupiah yang dia sedekahkan begitu besar di akhirat. Satu langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid begitu besar nilainya di akhirat. Maka orang-orang pada saat itu ingin beramal yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkuruna Allah Ta'ala. Tidak akan merasa rugi penghuni surga kecuali satu yang dia sesalkan. Apa itu? Ala waqtin madat lam yadhkuruna Allah Ta'ala, atas waktu, kesempatan, peluang yang dia sia-siakan, yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, sempurnakanlah ketaatan kita kepada Allah mumpung kita masih hidup di dunia. Karena dunia ini tempat kita menyempurnakan iman dan amal, bukan tempat menyempurnakan nafsu. Kalau kita mau sempurnakan nafsu kita di dunia, nggak akan ketemu, nggak akan kita dapatkan, karena salah tempat. Bukan di dunia tempat kita menyempurnakan nafsu. Menyempurnakan nafsu nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'a. Di dalam surga Allah puaskan nafsu kita. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang terdetik dalam hati kita dilunasi oleh Allah, dibayar kuntan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Karena di situ tempatnya. Mau makan sekenyang-kenyangnya boleh, mau nikah sebanyak-banyaknya boleh, mau tidur sepulas-pulasnya boleh, mau apapun dipersilahkan. Kenapa? Karena disitulah tempat manusia menyempurnakan nafsunya. Tapi kalau di dunia bukan tempatnya. Lau utiya ahadukum bi uhudin min dahab fatamanna saniyah. Kata Nabi, hei manusia, andaikan salah seorang di antara kamu dikasih oleh Allah satu gunung emas untuk dia sendiri, dia tetap akan merasa kurang. Dia akan cari mana gunung kedua untuknya. Lau utiya saniyah fatamanna salisah. Dikasih dua gunung emas, kurang juga. Dia cari mana gunung ketiga untukku. Kasih tiga, cari yang keempat. Kasih empat, cari yang kelima. Terus seperti itulah manusia. Sampai kapan manusia sadar? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kurang, kurang, kurang. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Kejar nafsu dan syahwat setiap hari. Sampai suatu saat manusia kaget, terkejut, karena dijebak dengan yang namanya sakaratil maut. Alhaakumut takatsur. Itu artinya ketika manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan mencukupi kepuasan nafsunya, kurang ini, kurang itu, mau ini, mau itu, hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba dia kaget karena sudah pindah tempat. Pagi hari keluar dari rumahnya dengan sejuta angan-angan yang ada di kepalanya, sore hari sudah ada di kubur. Sore hari dia keluar dengan pakaian yang rapi, dengan cita-cita, angan-angan, rencana-rencana yang ada di kepalanya. Ternyata dia tidak sangka malam harinya sudah ada di dalam kubur. Itulah keadaan manusia. Maka penting kita memahami maksud hidup kita. Jangan ditipu oleh setan, jangan lalai dengan suasana dan keadaan, jangan dikuasai nafsu, tapi fahamilah bahwa Allah hadirkan kita ke dunia untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah.
Terakhir, jangan ragu, janji Allah adalah pasti. Agama yang kita amalkan bukan akan membuat kita mundur, tidak. Justru kalau kita ini jadi orang Islam yang baik, taat kepada Allah dengan iman yang kuat dan hati yang ikhlas, ikut cara Nabi Muhammad SAW, rezeki kita akan tambah berkah, hati kita akan tambah tenang, Allah berikan keamanan, anak-anak kita dijadikan anak soleh solehah, istri kita dijadikan wanita solehah, dijauhkan daripada segala masalah dan musibah. Ini semua janji Allah di dalam Al-Quran yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena waktunya sangat singkat, tapi pasti dan pasti, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dia ada iman kepada Allah, pasti dan pasti aku akan berikan untuknya kehidupan surgawi. Sebelum dia dapat surga yang sesungguhnya, bayangan surga sudah dia terima di dunia ini, gambaran surga sudah dia dapatkan di dunia ini sebelum dia mendapatkan surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita surga di dunia dan surga di akhirat. Mungkin ada pertanyaan? Bagus sekali materi ini. Bapak Ibu silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi suatu muhasabah yang sangat baik sekali, isi materi di hari ini, Pak. Di situ kan intinya kan di Islam masjid itu adalah tempat segala kegiatan ya Pak ya, baik dari membicarakan segala macam hal ya Pak ya. Ekonomi, perdagangan, politik dan semuanya ya Pak. Nah, tapi kondisi saat ini nih Pak, itu semua bergeser gitu loh Pak. Nah, apakah itu artinya nilai-nilai yang ditanam oleh Rasulullah itu sudah bergeser atau bagaimana? Yang kedua Pak, tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat ya Pak ya. Itu gimana dengan kalau kan pepatah yang bilangin tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina gitu. Saya mau tanya, kenapa harus memilih Cina? Notabene yang bukan Islam gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid merupakan sentral kegiatan umat Islam. Masjid di zaman Nabi SAW bukan hanya digunakan untuk ibadah, tapi digunakan juga untuk musyawarah, digunakan juga untuk khidmat. Ada amalan-amalan masjid yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dakwah ilallah, yang kedua ta'lim wa ta'allum, yang ketiga al-dzikr wal ibadah, yang keempat al-khidmah. Ya, pelayanan umat, edukasi masyarakat, penyebaran dakwah, pengaturan-pengaturan strategi di dalam penyebaran syariat Islam. Itu semua diatur dari masjid. Sehingga pada saat itu masjid itu berfungsi seperti tempat yang sangat menyejukkan, bukan karena AC-nya yang banyak, tapi betul-betul hidup suasana Islam di zaman Nabi. Masjidnya sederhana, masih tanah. Bahkan di dalam hadis diceritakan ketika malam 21 Ramadan Nabi sujud, ada tanah di dahi Nabi. Memang dari tanah, atapnya pelepah kurma, sangat sederhana. Tapi coba bayangkan, dari masjid yang sangat sederhana itu muncul manusia-manusia ahli surga. Keluar orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang terkenal, manusia-manusia yang menggetarkan arsy-Nya Allah. Dari masjid yang sederhana muncul keluar orang-orang hebat tersebut. Bahkan pada saat itu tawanan-tawanan perang
yang ditawan oleh kaum muslimin itu sengaja diikat di samping masjid. Sengaja diikat di samping masjid, ditontonkan. Ini loh amalan umat Islam. Ini loh hiruk pikuknya umat Islam. Ini loh kegiatan umat Islam. Ini loh akhlak umat Islam. Sengaja ditontonkan pergerakan umat Islam yang saat itu sentralnya ada di masjid. Maka tawanan-tawanan perang itu paling lama 3 hari. Gak kuat dia. Paling lama 3 hari berdebar-debar hatinya, ingin cepat-cepat masuk Islam. Kenapa? Karena dia menonton fenomena yang luar biasa, suasana yang sangat menyejukkan, yang membuat dia tidak mau berlama-lama dalam kekufurannya. Dia ingin cepat-cepat masuk Islam. Karena apa? Dia lihat, Masya Allah, perkataan umat Islam, hiruk pikuknya umat Islam, jalannya umat Islam, dagangnya umat Islam, akhlaknya umat Islam, semuanya indah. Sehingga mereka berbondong-bondong ingin segera memeluk agama Islam. Ada orang yang pernah sumpah demi Lata dan Uzza, saya nggak pernah ikut Muhammad yang gila itu. Ternyata yang pernah sumpah ini akhirnya dia ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang pernah dengar sumpahnya, itu bertanya, kamu dulu bersumpah tidak mau ikut Muhammad, tapi kenapa hari ini kamu ikut Muhammad? Dia katakan, saya tidak pernah masuk Islam, tapi manisnya Islam yang masuk ke dalam hati saya. Indahnya Islam yang masuk ke dalam hati saya. Akhlak mulianya umat Islam yang masuk ke dalam hati saya. Sehingga walaupun saya bersumpah tidak pernah mau ikut ajaran Islam, tapi ternyata saya tidak tahan ketika melihat manisnya Islam yang masuk menjebol hati saya, kata dia. Itulah akhlak Islam yang dibina oleh Nabi SAW. Dari mana? Dari masjid, dari sebuah masjid yang sangat sederhana tapi melahirkan orang-orang hebat, melahirkan manusia-manusia percontohan. Sampai hari kiamat, kalau kita mau selamat, suruh ikut mereka. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, yang manapun kau ikuti salah satu di antara mereka, kau akan mendapat petunjuk dari Allah. Sahabat-sahabatku seperti bintang, kata Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang kaya, Abdurrahman bin Auf, ada yang budak, Bilal bin Rabah, ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pincang, macam-macam. Semua sahabatku seperti bintang-bintang. Kau ikut salah satu di antara mereka, kau akan dapat petunjuk dari Allah. Dari mana Nabi membina sahabat? Dari sebuah masjid yang sangat sederhana. Maka jadikanlah masjid kita ini sebagai sentral untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Untuk belajar dari lahir sampai mati, ya, belajar ke negeri Cina itu hanya sekedar perkataan, ya, bukan aslinya seperti itu. Itu hanya sekedar perkataan. Artinya apa? Supaya kita ini mau sungguh-sungguh belajar. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh untuk menuntut ilmu, maka semakin besar cahaya iman yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka seorang ulama dari Urdu, dia mengatakan, kitne dur Allah ke raste me jayenge, utne nur iman me aingga. Ya, semakin jauh perjalanan yang kau tempuh
untuk menuntut ilmu, semakin besar cahaya iman yang masuk ke dalam sanubarimu. Artinya apa? Kita tidak boleh malas dalam menuntut ilmu. Ada kesempatan dekat, kita datang. Ada kesempatan lebih jauh, kita datang. Ada kesempatan lebih jauh lagi, kita datang. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yushur rihal illa ala salasah. Aku tidak menekankan umatku untuk mengadakan perjalanan keluar kecuali 3 tempat, kata Nabi. Masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Makkah Mukarramah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah 3 tempat yang ditekankan oleh Nabi SAW untuk kita mengadakan perjalanan ke tempat tersebut. Maka kita atur diri kita, ya, kita atur diri kita, kita kondisikan keadaan kita supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan semua yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita sudah datang ke sana kemari, pergi ke situ kemari, belum datang ke Mekah Madinah. Ya, ini kan keterlaluan, ini kan kebodohan, ini kan pelanggaran di dalam Islam, ya, karena Nabi mengatakan la yushaddur rihal illa ala salasah. Aku tidak menekankan umatku untuk mengadakan rihlah, perjalanan, kecuali kalau ke 3 tempat. 3 tempat ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya. Tetapi kalau kita misalnya menemukan, oh ada ulama besar, di mana dia? Dia ada di India misalnya. Ada ulama besar, ada seorang mujaddid, ada seorang yang takwa kepada Allah, ada seorang yang saya anggap guru, saya harus datang ke sana. Maka itu diperbolehkan, tidak dilarang, ya. Karena apa? Karena kita tujuannya untuk menemui seseorang yang membawa risalah Islam. Innallaha ya'lamu haitsu yab'atsu risalati. Allah itu maha tahu risalah Islam itu dititipkan kepada siapa. Allah titipkan kepada si fulan, Allah titipkan kepada si fulan. Si fulan ini ada di negeri ini, si fulan ada di negeri sana, si fulan ada di sini. Itu semua haknya Allah. Tidak boleh kita paksa. Loh, kenapa kok nggak di negeri saya saja? Kok di negeri sana? Itu haknya Allah. Kepada siapa risalah Islam ini dititipkan oleh Allah, itu haknya Allah. Dan kita diperbolehkan, dianjurkan untuk datang sebagaimana ulama-ulama dahulu. Dia untuk mendapatkan 1 hadis. 1 hadis dia berjalan 40 hari, berangkat 40 hari pulang untuk mendapatkan potongan hadis dari Nabi SAW. Seperti itu mujahadah mereka, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, sehingga mereka menjadi ulama yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita semangat terus belajar, jangan putus asa, karena Allah tidak melihat hasil. Yang dilihat oleh Allah kesungguhan kita. Kita sungguh-sungguh, mati duluan, belum nyampe, digolongkan bersama orang yang sampai. Menghafal Quran, mati duluan, belum selesai 30 juz, digolongkan bersama orang yang hafal Al-Quran. Maka kita tidak boleh berhenti, terus semangat sampai kita tinggalkan alam dunia yang sementara ini. Cukup insyaallah. Jadi ada pertanyaan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan ada kisah bahwa seorang pedagang tadi berdoa kepada Allah
dia melihat tanda, belum ada tanda, dia sempurnakan dan sempurnakan lagi dari kabul doa-doanya tadi disampaikan Ustaz. Kalau kita hubungkan itu dengan situasi di Gaza itu di mana Israel menyerang Palestina dan hampir semua umat di dunia ini dan semua masjid mendoakan untuk kemenangan Hamas, kemenangan orang Palestina. Tapi kita yang doa ini melihat belum ada tanda-tanda itu untuk dikabulkannya doa, di mana semua umat Muslim akan untuk mereka. Tapi kita lihat di sisi lain ada ketetapan Allah juga gitu kan. Bagaimana ini kita mengkondisikan bahwa ketetapan Allah bisa digeser untuk keinginan kita, karena mungkin orang berdoa itu ada target gitu kan, ada target. Tapi kemudian di sisi lain ada ketetapan Allah juga. Misalnya dalam Al-Isra ayat 4 Allah mengatakan bahwa kamu akan berbuat kerusakan 2 kali dan kamu akan melakukan kesombongan. Kemudian setelah itu bahwa Allah akan mengajukan umat Bani Israel gitu kan. Jadi pada ketetapan juga keinginan manusia dan juga doa dikabul. Nah, ini bagaimana kita mensikapi hal ini kan? Apakah saat ini doa-doa dari seluruh umat muslim di dunia ini belum sempurna sehingga tidak terkabulnya doa, atau seperti apa kan? Kita kalau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kamu kepada aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang tanya tentang diriku, katakan kepada dia bahwa aku dekat. Aku akan mengabulkan apa yang dia minta, apa yang dia doa kepada aku, dan aku akan beri apa yang dia minta. Itu janji Allah. Kita tidak boleh ragu sedikit pun atas doa kita. Tidak boleh ragu. Apalagi kita doa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Tidak boleh ragu. Karena janji Allah pasti. Kau doa kepada aku kabulkan doamu. Kecuali kalau yang berdoa itu melanggar aturan, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Seperti yang diceritakan dalam hadis, seorang laki-laki dalam keadaan berdebu, ash'ash aghbar yamuddu yadaihi ila sama wa qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi, wa ta'amuhu haram wa syarabahu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, anna yustajaba lahu. Dia mengangkat tangan, dia minta, menjerit, menyebut nama Allah, dia sedang mengadakan perjalanan. Itu asbab doa dikabulkan. Dalam safar doanya dikabulkan. Mengangkat tangan, minta kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, itu sebab doa dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan doanya, karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, isi perutnya haram, bagaimana dikabulkan doanya? Tapi kalau kita selamat dari haram itu, insya Allah pasti dan pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Cara Allah mengabulkan doa ada 3. Pertama, apa yang kau minta Allah berikan sesuai permintaan. Kedua, apa yang kau minta Allah tukar dengan yang lain, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untukmu. Ketiga, Allah tidak berikan saat kamu di dunia, tapi Allah berikan saat kita di akhirat nanti. Maka banyak orang yang ketika dia melihat bagaimana besarnya, hebatnya pahala yang dia terima di akhirat atas doa-doa yang terluput dikabulkan oleh Allah di dunia dulu, maka mereka berharap, oh alangkah untungnya saya kalau semua doa saya di dunia itu disimpan aja oleh Allah dan Allah berikan di akhirat sekarang ini. Karena dia melihat saat dia butuh-butuhnya datang itu semua.
Dari mana ini? Ternyata itu dari doa-doa yang dia pernah minta kepada Allah di dunia, Allah belum berikan kepadanya di dunia, tapi Allah berikan di akhirat. Jadi kita ini berdoa dan kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Caranya Allah mengabulkan doa, terserah Allah. Jangan kita menyangka, oh kita ini belum ditolong, nggak boleh. Kita ini belum dimenangkan, nggak boleh. Karena kan kita nggak tahu. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau keluar dari rumah, mereka itu mengatakan, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilika. Ya Allah, berikanlah kami kesyahidan di jalanmu ya Allah. Bahkan ada seorang ibu yang tidak rela kalau melihat anaknya yang tidak ada syahid di jalan Allah. Ada salah seorang sahabat juga yang pincang, ya, yang pincang. Dia diejek dengan temannya, disindir sama temannya. Ah, kamu ini nggak mau ikut berjuang karena takut kali. Maka dia berdoa sama Allah, Ya Rabbi, la tarudduni ila ahli. Ya Allah, jangan kau pulangkan aku ke keluargaku. Jadi model-model manusia yang menginginkan syahid di jalan Allah itu banyak. Dan pintunya ada, Allah buka. Jadi ayat namanya orang yang meninggal syahid di jalan Allah, ayat jihad fisabilillah, itu kan ada di dalam Al-Quran. Dan banyak manusia-manusia yang ingin mengamalkan ayat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu untuk orang yang menginginkan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan syahid kepada mereka karena mereka berjuang di jalan Allah. Pertolongan Allah kepada mereka macam-macam. Diberikan ketenangan hati mereka, diberikan ketabahan di dalam hati mereka. Itu juga merupakan pertolongan Allah. Begitu hebatnya mereka mengendalikan jiwa-jiwa mereka, itu juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya umat Islam tetap harus yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang. Ya, ala inna nasrullahi qarib. Nabi ditanya, kapan datangnya pertolongan Allah ya Rasulullah? Kapan datangnya pertolongan Allah ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hebat mana orang Palestina dengan sahabat Nabi? Hebat sahabat Nabi. Hebat mana orang Palestina dengan Hamzah bin Abi Thalib? Hebat Hamzah bin Abi Thalib. Tapi bagaimana ketika perang Uhud? 80 sahabat yang syahid pada saat itu, termasuk paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kok nggak ditolong sama Allah? Ditolong oleh Allah. Cuma caranya Allah menolong itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi itu selalu datang ke Uhud. Nabi datang ke Uhud. Maka kalau kita ke Madinah, disunnahkan kita datang ke Bukit Uhud. Kenapa? Karena di situ ada makam syuhada Uhud. Kok Allah tidak tolong? Allah tolong. Tapi semua cerita ini Allah buat menjadi pelajaran untuk kita. Sahabat-sahabat minta, ya Rasulullah, gunakan doamu. Seorang Nabi punya doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan doamu saat ini ya Rasulullah. Nabi SAW satu-satunya Nabi yang menyimpan doa pamungkas itu untuk di mahsyar nanti.
Semua nabi sudah menggunakan doa-doanya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika dihujani ujian yang bertubi-tubi oleh kaumnya, maka dia mengangkat tangan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang pun yang kufur kepadamu di muka bumi ini ya Allah. Kalau kau sisakan dia satu orang, dia tidak akan melahirkan kecuali orang yang fajir dan kafir ya Allah. Habiskan semuanya ya Allah. Doa Nabi Nuh, maka Allah datangkan air hujan. Allah datangkan air meluap dari atas, dari bawah, sehingga dunia ini tenggelam. Semuanya mati kecuali yang ada di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, dia sudah menggunakan doanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan doanya untuk syafaat umatnya di akhirat nanti. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi juga akan terjadi pada kita. Yang terjadi pada para sahabat Nabi juga terjadi pada kita. Ya, maka kita tetap harus sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah dan istiqomah. Istiqomah, tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, tidak boleh mundur, tidak boleh ini dan itu, tapi istiqomah, taat kepada Allah. Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Biasanya pertolongan Allah itu datang di akhir-akhir peristiwa. Di akhir-akhir peristiwa biasanya datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita baik di dunia sampai di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.